Pada video kali ini kami akan melaksanakan kegiatan pra-observasi pada kegiatan aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Pada video kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Ayu Sulastri. Beliau akan menjadi objek pengamatan atau objek supervisi saya pada kegiatan kali ini. Baik, langsung saja kita masuk pada proses pra-observasi. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Lili. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bu, jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Tujuannya adalah supaya Ibu nantinya bisa lebih siap, bisa lebih percaya diri pada saat kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas nantinya. Baik, jadi pada kegiatan pra-observasi ini Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh dong. Baik, untuk pertanyaan yang pertama Bu, ini mengenai tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran kali ini? Oke, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, saya ingin siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik di dalam cerita secara tepat dengan baik. Oke, berarti nanti materi mengenai unsur intrinsik dari cerita. Kalau untuk area pengembangan yang nanti Ibu ingin capai, kira-kira Ibu ingin mengembangkan siswa yang seperti apa Bu? Saya ingin siswa lebih menekankan keterampilan siswa agar dapat menentukan unsur-unsur intrinsik di dalam cerita seperti tokohnya, judulnya, amanatnya, ya seperti itu. Jadi nanti Ibu ingin siswa bisa praktik langsung menentukan unsur-unsur intrinsik dari cerita. Baik. Kalau untuk model pembelajarannya Bu, nanti Ibu ingin menerapkan model pembelajaran yang seperti apa? Model pembelajaran yang sesuai rencana saya yaitu saya gunakan metode cooperative learning, di mana siswa dengan teman kelompoknya bisa lebih memahami atau mengidentifikasi unsur-unsur di dalam cerita. Baik, jadi nanti akan ada sintas-sintas dari model pembelajaran cooperative learning-nya Bu. Nah, selanjutnya kalau untuk strategi pembelajaran Bu, nanti Ibu akan menggunakan strategi yang seperti apa? Strategi pelajaran yang saya ingin lakukan yaitu fokus saya ke diferensi konten. Oke. Saya akan memetakan atau memetakan siswa. Kalau siswa yang lebih daya belajarnya siswa ke visual, saya akan memberikan teks cerita. Sedangkan yang audio visual, saya akan memberikan video cerita untuk mereka bisa menentukan unsur-unsur cerita. Jadi nanti Ibu akan menentukan ke gaya belajar siswa yang berdasarkan visual dan audio visual. Ya, baik. Nah, kalau untuk penilaian Ibu, nanti Ibu akan gunakan penilaian seperti apa? Saya akan tetap melakukan penilaian tertulis dan penilaian sikap di dalam setelah mereka lagi menentukan unsur-unsur intrinsik. Oke, jadi ada dua penilaian. Iya, Bu. Ada teks tulis dan ada penilaian sikap melalui observasi siswa. Baik. Kalau untuk sasarannya nanti kelas berapa Bu? Sesuai yang kelas yang saya ampuh kelas 5. Kelas 5. Baik. Kalau waktunya Bu kira-kira Di jam pertama sampai jam ketiga. Iya, hari Selasa. Baik. Oke, baik Bu. Mungkin pertanyaan pada kegiatan pra-observasi saya cukup itu saja dulu. Saya hanya ingin memastikan bagaimana nanti alat pembelajaran yang akan Ibu terapkan. Ya, semoga nantinya semua bisa teramati dan bisa berjalan dengan lancar. Oke, baik. Nah, selanjutnya nanti kita akan masuk kepada kegiatan observasi Bu. Dan setelah observasi akan ada kegiatan pasca observasi. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Ayu atas waktunya. Semoga kegiatan observasi nanti berjalan lancar. Baik, terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat untuk belajar. Semangat. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir hari ini? Irham, siapa lagi? Mausa. Randi, siapa lagi? Masih banyak yang hadir.
hadir tapi tidak ada keterangannya dari guru. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Ketua kelas, ayo kita pimpin doa dulu sebelum kita belajar hari ini. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Doa dulu baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita tepuk semangat dulu supaya teman-teman atau adik-adik kita bisa belajar lagi semangat lagi. Oke, tepuk semangat. Oke, berarti ini sudah semangat, sudah siap belajar? Oke, minggu lalu kita lagi. Minggu lalu tentang unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Apa saja pelajaran kita hari ini, yaitu menentukan unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Oke, unsur-unsur intrinsik itu apa? Ada yang tahu? Unsur-unsur intrinsik cerita itu adalah unsur pembangun di dalam cerita. Ada apa saja? Ada tema, apa lagi tadi aku bilang? Tokoh, apa lagi? Amanah, apa lagi? Penokohan gitu. Oke, kita akan lanjutkan materi kita yang minggu lalu. Itu Kelas 5 jendela kelas dunia. 2 Perhatikan yaitu baik-baik di depan. jendela dunia. Materi pertama kita akan membahas tentang unsur intrinsik cerita. Ini ada 5 ya teman-teman. Yang pertama ada tema. Tema itu apa ya? Ternyata tema adalah isi cerita sebelum berkembang untuk menyebutkan cerita. Tema yang bisa kalian ambil untuk menulis cerita itu misalnya sama keluarga, persahabatan. Kita masuk ke amanah. Apa itu amanah? Amanah adalah pesan cerita atau pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca teman-teman. Kemudian yang ketiga ada tokoh atau dalam cerita. Tokoh dan unsur intrinsik yang kelima adalah alur atau plot. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita dari awal hingga akhir. Jadi unsur-unsur intrinsik cerita itu ada 5. Apa saja yang pertama? Ada tema. Tema itu apa? Tema itu adalah gagasan utama di dalam sebuah cerita. Apa lagi yang kedua? Kelompok 1 Ibu bagi sesuai dengan minatnya kalian. Kalian akan membaca ceritanya dan kalian tentukan unsur-unsur intrinsiknya.
observasi, di mana sebelumnya kita telah melaksanakan kegiatan pra-observasi, kemudian observasi di dalam kelas, di mana saya mengamati langsung rekan sejawat saya, Ibu Ayu, dalam proses pembelajaran dalam kelas. Dan kali ini kita sudah masuk pada kegiatan pasca observasi. Baik, selanjutnya mari kita masuk pada kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum Ibu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Ibu Ayu, pada kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah kita akan mendiskusikan beberapa hal berdasarkan hasil observasi yang telah kita laksanakan. Baik, namun sebelum saya menyampaikan beberapa hasil pengamatan saya pada kegiatan observasi sebelumnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Bu. Baik. Nah, yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran pada kegiatan observasi ini? Alhamdulillah sedikit puas dengan hasilnya, tapi masih ada beberapa hal yang belum bisa dimaksimalkan pada saat observasi. Baik. Jadi menurut Ibu masih ada Iya, sedikit masih yang ada. kurang maksimal. Iya. Baik. Baik. Mungkin bisa Ibu ceritakan kembali sedikit bagaimana proses pembelajaran Ibu pada saat observasi? Oke, pada saat observasi saya mulai dengan pembelajaran dengan berdoa. Kemudian saya memotivasi siswa dengan memberikan ice breaking dan saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, kemudian pada saat proses pembelajaran saya juga menyampaikan materi melalui video. Kemudian saya juga membagi siswa ke dalam beberapa kelompok berdasarkan gaya belajar mereka siswa. Kemudian siswa juga berdiskusi dengan menjawab LKPD yang telah saya berikan kepada mereka. Dan yang terakhir, saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi mereka. Baik. Dan saya juga kami menyampaikan hasil pembelajaran. Baik, jadi kurang lebih seperti itu alur pembelajaran yang telah Ibu laksanakan. Jadi setelah saya melihat alur pembelajaran Ibu, memang sudah nampak model-model pembelajaran yang sudah sebelumnya Ibu sudah rencanakan, yaitu cooperative learning, dan juga berdiferensiasinya ya Bu, karena berdasarkan yang Ibu sampaikan tadi dan saya amati juga, Ibu sudah membagi kelompok berdasarkan gaya belajar siswa dan audiovisual. Betul. Baik Bu. Nah, selanjutnya Bu, ini mengenai hambatan Bu, pada proses pembelajaran Ibu, apakah ada hambatan yang Ibu temui? Iya, masih ada beberapa siswa yang kurang aktif saat berdiskusi kelompok. Masih ada juga siswa yang belum berani tampil di depan kelas untuk mempresentasikan hasilnya. Baik. Jadi ada beberapa hambatan yang Ibu temui. Ada beberapa siswa yang kurang aktif, dan masih ada juga yang masih belum berani tampil pada saat presentasi. Ya betul Bu. Ketika saya mengamati juga memang kurang lebih seperti itu Bu. Baik. Nah, terkait hambatan yang Ibu sampaikan tadi Bu, kira-kira menurut Ibu alasan apa sih kenapa bisa terjadi hambatan seperti itu Bu? Mungkin saya masih kurang memaksimalkan keaktifan siswa pada saat berdiskusi, dan juga siswa masih kurang berlatih saat tampil di depan kelas. Baik, jadi menurut Ibu masih kurang memaksimalkan betul. ketika mereka berdiskusi kelompok, dan juga masih kurang berlatih seperti itu. Betul. Baik. Nah, baik, tadi Ibu sudah menyampaikan mengenai hambatan-hambatan yang terjadi pada saat observasi. Nah, kira-kira menurut Ibu nih, solusi apa yang bisa Ibu lakukan untuk meminimalisir atau mengurangi hambatan yang terjadi Bu? Oke, boleh. Mungkin saya akan lebih aktif dengan memberikan pertanyaan pemantik supaya mereka bisa lebih tertantang dan berani berpendapat. Mungkin kedepannya saya akan lebih memaksimalkan melatih siswa agar siswa bisa tampil di depan kelas dengan cara memberikan mereka kesempatan berulang kali untuk tampil di depan kelas, sehingga mereka terbiasa tampil dan tidak takut lagi di depan kelas. Ya. Jadi solusinya sudah seperti itu kurang lebih. Ibu salah satunya memberikan pertanyaan pemantik supaya bisa lebih mengaktifkan lagi proses diskusinya, dan Ibu ingin melatih lebih intens lagi. Baik, supaya siswa bisa lebih berani lagi tampil. Baik, sangat luar biasa Ibu apa yang sudah Ibu laksanakan pada kegiatan observasi ini. Nah, berdasarkan catatan saya juga nih Bu, apa yang Ibu sudah sampaikan pada proses observasi kemarin, setelah pengamatan saya, alhamdulillah
semua sudah teramati menurut saya, dari Ibu menyampaikan tujuan, kemudian strateginya sudah berdiferensiasi, model pembelajarannya yang cooperative learning juga sudah sesuai sintak-sintaknya menurut saya. Tapi memang ada beberapa hambatan sesuai yang Ibu sampaikan tadi, di mana siswa memang masih ada yang kurang aktif berdiskusi, iya, dan masih ada yang kurang, yang bahkan tidak mau dia saya lihat tampil ketika presentasi. Betul. Baik. Dan sesuai apa yang Ibu sampaikan tadi, solusi yang sudah Ibu rencanakan untuk mengurangi hambatan itu menurut saya sudah bagus, Bu. Harapan kita mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa terlaksana dengan maksimal. Kira-kira kapan, Bu, Ibu mau melaksanakan rencana aksi ini? Insya Allah akan saya terapkan pada saat pembelajaran berdiskusi, terutama pada saat menerapkan diskusi kelompok. Baik, jadi segera mungkin di pembelajaran ketika ada diskusi kelompok, Ibu akan memaksimalkan lagi. Baik Bu, terima kasih. Saya rasa cukup apa yang dapat saya tanyakan pada kegiatan pasca observasi ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sulastri sudah bersedia menjadi observer dari mulai kegiatan pra-observasi kemarin, kemudian kegiatan observasi dalam kelas, dan sekarang pada kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih sekali lagi Bu Ayu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Demikian Bapak Ibu pasca observasi untuk mengakhiri kegiatan aksi nyata dalam coaching untuk supervisi akademik. Dan juga terima kasih sekali lagi Bu Ayu Sulastri sudah bersedia menjadi observer pada kegiatan supervisi akademik kali ini. Mungkin terakhir Bu, ada yang ingin Ibu sampaikan pada kegiatan kita kali ini, Bu, silahkan. Oke, terima kasih Bu Lili. Dari kegiatan ini ada beberapa hal positif yang saya dapatkan, yaitu saya bisa mengevaluasi diri pembelajaran saya, hal-hal yang masih kurang dari proses pembelajaran saya. Melalui kegiatan ini saya menemukan solusi-solusi agar kedepannya saya dapat memperbaiki proses pembelajaran saya. Baik Bu, terima kasih luar biasa. Terima kasih Bu Ayu atas tanggapannya. Terima kasih sudah membantu saya pada kegiatan ini. Pada proses kegiatan supervisi ini, semoga nantinya bisa lebih membantu Ibu untuk lebih memaksimalkan pembelajaran Ibu agar bisa lebih berpihak pada murid. Baik, terima kasih sekali lagi proses supervisi akademik kita pada pasca observasi ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.